Awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-18 ini membicarakan dosa, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru, dan tidak seorang pun yang berdosa, waziratu wizra ukhra, akan memikul dosa-dosa orang lain. Jadi sangat jelas bahwa dalam Islam itu tidak ada dosa warisan seperti keagama lain. Itu ada yang mengatakan dosa itu mewariskan kepada yang lain, ya, seperti ajaran dalam Nasrani. Itu pertama yang punya inisiatif semacam itu adalah Peter. Peter itu keturunan Yahudi yang hidup di Jerman. Maka setelah dia punya kemampuan dan ini mau mendirikan negara di Vatikan, dan dari disitulah timbulnya dosa warisan, dan menetapkan dengan pemikirannya bahwa dosa warisan itu bisa dihapus oleh para pendeta-pendetanya. Maka Islam jelas bahwa dosa itu akan ditanggung sendiri dan tidak memikul atau menanggung dosa orang lain. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Wa in tad'u, dan jika engkau menyeru, memanggil, musqalatun, memanggil dosa yang berat, ila himliha, kepada yang mau memikulnya, la yuhmal, tidaklah akan ditanggung, minhu, darinya, sayun, sesuatu pun, walau kana dza qurba, walaupun dosa-dosa itu adalah dosa keluarga. Ya, contohnya tadi Nabi Nuh, ia tidak bisa memikul dosa-dosa anaknya. Walau kana dza qurba, walaupun kerabat dekat. Nabi Ibrahim, dia akan memintakan ampun kepada ayahnya Azar. Tetapi setelah mendapat wahyu, ternyata bapaknya adalah ahlun nar. Maka Nabi Ibrahim tabarra, yang membebaskan diri, tidak mau mendoakan ayahnya yang telah nyata-nyata kafir.
Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Innama tunziru, sesungguhnya kamu hanya memberikan peringatan, jadi kamu Muhammad di sini. Alladzina yakhshawna rabbahum, kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Bil ghaibi, dengan gaib, ya, dengan tidak dilihat. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Jadi tugas dari Nabi Muhammad adalah memberikan inzar, dan orang-orang yang bisa menerima peringatan dan mendapat petunjuk Allah itu adalah alladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, dengan ghaib. Allah tidak tampak, tetapi dia mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Allah itu maha segala-galanya. Wa aqamus shalah, dia salat, menegakkan salat walaupun tidak melihat Allah. Jadi salat memang dilakukan semata-mata karena Allah, walaupun Allah tidak melihat. Maka Rasulullah menjelaskan seorang yang sudah sampai keadaan yang semacam itu, itulah yang disebut ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, melihat Allah. Jadi sudah menyadari bahwa Allah itu adalah zat yang basir, maha melihat. Dia sudah menyadari itu, sehingga dalam sholat itu khusyuk, seolah-olah ia berhadapan langsung kepada Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Keimanan yang semacam itulah yang menjadikan hamba Allah ini selalu takut kepada Allah, selalu menyadari bahwa Allah itu melihat walaupun kamu seorang diri, sehingga selalu berhati-hati. Tidak menganggap Allah tidak ada, terus dia berbuat semaunya. Ya, kalau demikian ya akan jauh dari Allah, akan tidak takut kepada Allah. Wa aqamus shalah, menegakkan salat walaupun Allah tidak melihat. Allah itu ghaib. Allah selalu khabir, ya, selalu mengetahui dengan detail
terhadap apa saja yang terjadi terhadap hambanya. Bahkan seluruh alam ini Allah mengetahui dengan detail. Wa man tazakka, maka barang siapa yang mensucikan, membersihkan diri, fa innama, maka sesungguhnya yatazakka li nafsihi, membersihkan dirinya sendiri. Jadi tazkiyatun nafas, membersihkan diri, menjaga aturan-aturan Allah, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan, maka sesungguhnya itu adalah membersihkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Wa ilallahi, dan kepada Allah al-masir, adalah kembali kepadanya. Jadi semua ini, makhluk ini hidup di dunia beberapa puluh tahun, yang akhirnya meninggal dan itu kembali kepada Allah. Kemanapun matinya, di lautan itu pun pada ikatnya kembali kepada Allah. Maka dianjurkan kalau ada musibah dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada dosa orang lain yang menanggung ini. Ada satu hikayat, seorang perempuan, seorang perawan yang sangat cantik di kampungnya. Dia diajak berzina, tidak mau karena takut masuk neraka. Tetapi para pemuda itu merayu, akhirnya terbawa. Dikatakan, aku yang menanggung dosa-dosanya. Akhirnya tergelincirlah dalam perbuatan yang nista itu. Maka hal yang semacam ini tidak bisa. Tetap yang merayu dan ini juga berdosa. Orang-orang yang punya iman yang kuat, punya sifat ihsannya mantap, seperti Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, anak angkatnya sendiri, karena tampan ia tergiur sehingga mengajak perbuatan yang tidak baik itu. Yusuf hanya mengatakan ma'adzallah, aku takut kepada Allah, sampai diuber-uber sehingga ketemu majikannya. Tetapi tipu daya perempuan itu memang besar, ya. Kalau tipu daya setan itu masih dianggap kecil. Sesungguhnya tipu daya wanita itu adalah azim, besar, kecuali bagi mereka yang beriman. Maka Allah memberikan perumpamaan, wa ma yastawil a'ma, dan tidak sama orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Ini sangat jelas sekali ayat ini. Namun ayat ini mengartikan apa? Yang dituju al-a'ma, orang yang buta itu adalah buta hati.
La ta'mal absar, bukan buta matanya, walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur, tetapi buta hati yang ada di dalam dadanya. Kalau orang itu sudah buta hatinya, tidak pandang itu halal atau haram, akan diterjang. Dan sifat hati itu adalah dari kata qalbun, berbolak-balik. Sekali imannya mantap, tapi sekali waktu imannya goyang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu anjuran Rasul. Wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku pada agamamu. Jadi insya Allah kalau itu benar-benar hati kita itu kuat dalam hati, dalam iman, pasti akan diselamatkan Allah. Walaupun manusia bisa manipulasi seperti Zulaikha kepada Yusuf, toh akhirnya juga terbuka. Wala zulumatu wala nur. Baik para jamaah, sampai di sini kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.